not us, then who? Sangat penting sekali Poligobat ini di masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi yang terjadi di sekitar Mentawai. Sangat penting sekali mendengar itu tentang apalagi illegal logging perusahaan masuk di sini. Penting sekali untuk dibaca oleh masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban masyarakat. Kalau ada masuk perusahaan baru diliput di Poligobat. Kita telusuri ternyata mereka juga menjadi bagian yang memiliki kepentingan atas eksploitasi sumber daya alam di Mentawai. Nah, karena itu kemudian kita memutuskan kita mesti punya media sendiri yang lebih independen untuk bisa menyuarakan suara-suara masyarakat dari Mentawai. Poligobat edisi besok ada beberapa isu yang akan kita angkat. Isu utama masih soal sawit. Nah, begitu misalnya Poligobat menyebutkan bahwa setelah izinnya sawit maka tanah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara, nah mereka baru tahu bahwa itu sesungguhnya adalah selamanya mereka akan kehilangan tanah, dan itu yang paling menggelisahkan mereka dari masuknya sawit. Ini perlawanan gitu ya, Bang? Ya, semangat perlawanan untuk menolaknya kemudian menjadi muncul. Ipa, kaya. Kaya ita. Magoralo ha. Magoralo. Dao. Manuleo kipa pulaga jaboro. Kalau sudah masuk itu sawit, kita sudah mati, kami sudah mati. Karena pencarian kami masih di hutan. Kebutuhan masyarakat itu 100% di hutan. Beberapa tahun kita sudah menolak sawit. Sangat geger kami, Pak. Khawatir kami. Terkait dengan soal bahwa menjaga hutan itu hanya dipahami oleh seberapa orang atau semua masyarakat? Menurut saya, Pak, semua masyarakat, bukan hanya satu orang. Karena kebutuhan di mana-mana kita pergi Pak Sikere, di Matotonan, di Ugai punya dukun masing-masing. Tentu dilarang. Tentu senang nanti dewan kita mau diperbolehkan akan masuk sawit, pasti akan ngamuk. Laggeg lango si muine, laggeg besi si puboy-boy petri, laggeg tiet-tiet taggoinik, laggeg besi baga bailatti. Kita gusuruane ne ta susuruane leleu ale pa mate alle ita sa puran laggege. Sangan berinia gabaetta nane se nane laggeg le jene. Ya le te katu kalau bana kukera kai tugoro sawit kaine. Kita bicara juga beberapa kasus-kasus ketika masuk perusahaan dan perkebunan sawit, masyarakat selalu berada pada posisi yang tidak pernah diuntungkan, dan yang paling ironis bahwa masyarakat selalu dikriminalkan, masuk penjara, ditangkap, artinya seolah kita hanya bagian orang yang tidak punya hak atas wilayah kita di sini yang ada. Beberapa aksi yang paling ekstrim juga kita bersama-sama masyarakat di sini kemudian melakukan tindakan perlindungan hutan dengan cara kemudian membakar base camp dari perusahaan-perusahaan kayu yang beroperasi saat itu. Radionya Mentawai. Kita ikuti acara selanjutnya. Kita merekam suara-suara masyarakat dan kemudian kita siarkan di radio. Jadi mereka menolak sawit itu kita rekam. Jadi suara-suara mereka untuk kepedulian mereka terhadap lingkungan itu harus kita angkat melalui radio sehingga yang lain juga punya perasaan, Pak. Karena di sana tidak ada listrik dan lain sebagainya. Itu membuat media radio adalah sebuah media yang sangat murah,
dan disukai oleh masyarakat. Sesaat lagi Anda akan menyimak dialog khusus. Kalau sekarang Pak Porta itu seorang aktivis LSM yang sudah terkenal di Mentawai, kemudian harus turun ke dunia politik untuk melakukan sesuatu yang lebih besar terhadap perubahan kebijakan atau seperti apa? Tidak bisa diharapkan juga bahwa kita sudah masuk dalam dunia politik tapi masyarakat diam, karena di dunia politik adalah wakil masyarakat. Namanya wakil masyarakat itu harus kuat untuk menggenjot, tapi kita sudah ada di situ untuk menyambut di situ. Kita bersua kembali di dialog khusus lain waktu. Nah sekarang sudah ada pemerintah, sudah ada kabupaten, ada kesadaran kita berpolitik untuk perjuangan pembelaan dan kemajuan masyarakat Mentawai. Karena pengalaman kita lihat, saya juga pergi kemana-mana, tidak ada yang orang yang hidup nyaman di daerah-daerah perkebunan sawit. Justru mereka adalah menjadi daerah-daerah yang terpinggirkan. Lebih baik sudah masyarakat sendiri yang buat sesuai dengan kemampuannya. Bahwa kita akan tetap menolak bentuk-bentuk dari pengelolaan hutan yang tidak arif. Nah, kita berharap juga ke depannya bahwa pemerintah itu juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Pemerintah kemudian harus lebih arif dalam melihat hutan bukan hanya sebagai komoditis, melihat hutan seperti masyarakat di Mentawai sendiri melihat hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Kasu